Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini nama saya Muhammad Arifalo. Di sini saya dengan Mas Radit ingin mewawancarai untuk asesmen satu pengembangan produk digital. Oke. Sebelumnya Mas Radit boleh perkenalan dulu. Iya, saya Raditya Sedana, kerja di Hmm. perusahaan Sandi Global di Singapura sebagai digital marketing lead, Oke. umur 25 tahun. Nah, apalagi? Ya, cukup cukup. Ini langsung nanya-nanya aja ya. Iya, boleh. Eh, dari Mas Radit yang bikin tertarik dengan pekerjaannya Mas Radit sekarang apa ya? Eh, Kerja di digital marketing itu menurut saya seru karena bisa mempelajari sifat-sifat orang, bagaimana mereka dari bikin tertarik ke suatu produk sampai mau bikin keputusan untuk membeli produk itu. Ya seru aja sih karena ini nggak ilmunya dia banyak, terus nggak bosan lah untuk mempelajari karena perubahan di digital marketing itu cepat banget ya. Oh, Regulasi-regulasi dan lain-lain. wih, mantap. Ya seru lah pokoknya. Selama jadi manajer itu pernah ada situasi sulit yang pernah dihadapi nggak sih? Terus cara ngatasinya gimana ya? Ada gak contoh situasi sulitnya tuh bagaimana? Karena tiap hari ya namanya kerja ada aja situasi sulitnya. Mungkin ada gambaran atau contoh mungkin situasi sulit seperti apa? Ya dari Mas Radit yang pernah ngalamin situasi sulit apa aja yang pernah dirasain? Hmm. Ya banyak sih ya Ya cara kecil. manajemen tim, manajemen eh, bagaimana bikin strategi pemasaran lebih efektif. eh Ya banyak sih, pokoknya namanya kerjaan pasti ada situasi sulit yang dihadapi. Ya kalau mau dijelasin juga kayak mungkin agak ribet ya. Kecuali kalau pertanyaannya bisa lebih detail lagi gitu. Oke. Terus ada hikmah atau pelajarannya nggak yang diambil dari kerjanya Mas Radit? Kalau hikmah dan pelajaran ya dengan saya bekerja terus ada aja masalah tiap hari, itu Mm-mm. kan jadi bikin saya belajar lagi. Oh, Ya ada benar. masalah seperti ini. Jadi menyelesaikannya tuh dengan cara seperti ini. Besoknya ada lagi ternyata masalah lagi dan pastinya kita carikan solusi dan akhirnya kan tahu juga, oh ternyata kalau nanti ada kejadian seperti ini lagi atau masalah seperti ini lagi, sudah tahu penyelesaiannya itu seperti apa. Ya pokoknya kayak belajar terus lah dari masalah yang ada gitu. Oh, dan jadi dari hal itu juga bisa jadi bikin Mas Radit jadi lebih berkembang gitu ya dari masalah-masalah yang sering Iya terjadi. betul, Hmm. betul sekali. Dan sekarang mungkin saya udah menyiapin beberapa pertanyaan buat Mas Radit. Yang pertama itu kendala utama yang dialami manajer dalam proses rekrutmen dan manajemen tenaga kerja. Itu apa ya? Gimana Kendala, gimana? Bisa diulang? kendala utama yang dialami Mas Radit sebagai manajer Hmm. dalam proses rekrutmen dan manajemen tenaga kerja. Kalau masalah yang ada, kalau dalam perekrutan itu ada persaingan yang ketat. Kayak ya banyak banget kita nih bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain untuk mendapatkan kandidat yang sesuai gitu sama yang kita mau. Oh, Terus mungkin kalau biaya aku juga kurang tahu sih ya, karena itu urusannya mereka untuk mempersiapkan biayanya. Yang pasti ada masalah juga di biayanya. hmm. Terus kualitas kandidat juga itu untuk menemukan kandidat yang sesuai sama yang kita mau itu nggak mudah karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mereka. Dan jadi tantangan kami juga itu cocok gak dengan kami dan harus dia dengan detail lah untuk mencari tahu tentang si kandidat ini. Terus kadang juga ada perubahan regulasi itu juga jadi masalah, misalnya kayak ada perubahan di undang-undang undang-undang ketenagakerjaan atau kayak regulasi apapun itulah, itu bisa dapat mempengaruhi proses manajemen tenaga kerja eh, di perusahaan kami gitu. Oh, gitu ya. Kalau masalah utama yang dihadapi itu dalam mencapai target dan mengelola kampanye itu seperti apa ya? Masalah utama ya, Mas Radit sekarang.
Gimana gimana? Masalah utama yang dihadapi sebagai manajer dalam mencapai target dan Target apa dulu nih? ya Target target gimana itu? Hmm. mungkin ada target atau dari perusahaan gitu untuk masalah target apa aja. Oh ya, aku anggap inilah ya target pemasaran lah kalau gitu. Nah, boleh. Karena aku tidak kiranya ada target rekrutmen atau bagaimana. Jadi aku anggapnya ini target pemasaran ya. Hmm. Jadi kalau target di pemasaran itu mungkin ya jelas yang kau tidak tercapai. Itu kayak kesulitan kan mencapai target penjualan atau konversi yang ditetapkan sama si bos gitu. Terus Oh kadang iya. anggaran yang terbatas, maunya bikin iklan yang seperti ini, bikin kampanye yang begini, tapi budgetnya tuh gak cukup. Terus yang paling menonjol itu kadang perubahan pasar kali ya, karena perubahan pasar ini sangat-sangat cepat dalam perilaku konsumen atau tren di pasar itu dapat berubah dengan cepat lah. Jadi kampanye yang direncanakan pun kadang nggak sesuai sama kondisi yang lagi dihadapi sekarang. Hmm. Begitu. Kalau target dalam perekrutan ini apa? Perekrutan karyawan baru ada nggak ya? Oh, kalau itu Masalah aku utama nggak. gitu. Kalau target jelas untuk mendapatkan eh, kandidat yang diinginkan itu jelas. Hmm. Terus target juga bagaimana mempertahankan si kandidat ini biar betah juga di kantornya kami. Karena biasanya orang kalau wawancara tuh mereka selalu kayak, oh ya saya bisa ini, oh ya saya bisa itu, saya akan melakukan ini, saya melakukan itu karena demi biar bisa masuk di perusahaannya kami gitu. Tapi ternyata pas lagi berjalan itu ternyata oh gak sesuai sama ini, oh gak sesuai sama keinginan dia katanya begitu. Dari nggak betah dan akhirnya keluar dengan keluarnya karyawan atau kandidat yang sudah kami pilih itu kan jadi mengulang lagi proses pencarian kandidat untuk ikut di perekrutmen dan itu kan bakal mengurangi lagi apa betul-betul mulai dari awal lagi jadi otomatis biaya lagi dan ya tenaga juga lagi begitu. Hmm. Tapi kalau boleh tahu ya, tingkat kepuasan karyawan saat itu gimana ya? Apakah ada masalah terkait kinerja atau motivasi yang perlu diatasi? Bagaimana? Dari masalah Kalau tingkat karyawan kepuasan yang tadi. karyawan Mm-mm. gimana gimana. Iya, mengenai masalah tadi tuh tingkat kepuasan karyawannya tuh gimana ya? Apakah ada masalah yang dari kinerja atau motivasi yang perlu diatasi atau gimana? Hmm. Iya, kalau tingkat kepuasan karyawan itu sangat-sangat bervariasi ya. Tergantung juga sama perusahaan dan situasinya. Tapi juga kalau masalah yang mau disebutin tadi, misalnya kayak kinerja yang rendah, ya jika ada sebagian besar karyawan menunjukkan kinerja yang rendah ini dapat menjadi tanda adanya masalah nih dalam manajemen atau di lingkungan kerja yang kami. Kalau kurangnya motivasi itu pasti pasti nggak juga pasti sih. Hmm. Mungkin karena karyawannya yang tidak termotivasi eh mungkin kayak kurang diakui kerjaannya atau mungkin ada kurang kesempatan untuk pengembangan karir atau ada masalah lain lah di hubungan kerja itu bakal mempengaruhi motivasi. Belum juga lagi misalnya ada kayak konflik tim, ya konflik di antara karyawan atau dengan atas itu dapat mengganggu produktivitas Oh di iya. perusahaan. Jadi otomatis kepuasan kerja juga itu bakal berpengaruh di situ juga. Oke, Gitu sih. oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya boleh. Misal disediain aplikasi HR gitu untuk ya mengontrol karyawan apa segala ya. Eh, Bagaimana terus maksudnya aplikasi aplikasi ini kira-kira bakal ngebantu nggak ya dalam proses rekrutmen atau mengelola karyawan yang ada saat ini? Menurutku ini bisa sangat membantu ya karena Hmm. ada beberapa fitur-fitur yang bagus itu seperti manajemen pelamarnya. Jadi dengan aplikasi yang ini itu memungkinkan saya dan HR untuk melacak semua pelamar, Hmm. terus mengelola riwayat rekrutmennya juga dan dengan cepat nih kami bisa menyaring pelamar yang memenuhi syarat gitu. Ya pokoknya mempercepat proses seleksi gitulah.
Terus ada juga sumber daya yang mungkin sumber daya terpusat. Itu aplikasinya dapat menyimpan informasi karyawan, dokumen, dan data terkait dengan mereka di dalam satu tempat. Jadi kan gampang diakses dan mudah juga gitu. Eh, ke- Kemudian untuk ada analisis datanya. Jadi aplikasinya ini dapat memberikan wawasan berdasarkan data karyawan dan kinerjanya. Jadi memungkinkan HR untuk membuat keputusan yang lebih informasional dalam manajemen tenaga kerja. Sepertinya jawabannya udah menjawab semua pertanyaan yang bakal dijawab ya, dilemparkan ya. Soal fitur, Emang pertanyaannya apa lagi? soal fiturnya juga tadi mau dipertanyain, tapi udah Mas Radit udah langsung menjawab. eh ya, pertanyaan seperti apa ya untuk yang berikutnya? Emang ada pertanyaan lagi? Ya maksudnya mau nanya itu soal fitur-fitur dari aplikasi itu apa yang kira-kira berguna banget buat Mas Radit gitu sebagai manajer untuk membantu Oh, rekrutan, oke, oke. atau mungkin fitur apa yang baik buat Mas Radit untuk mencapai target audiens yang lebih baik gitu. Target audience, target, oke. Fitur-fitur fitur yang dapat membantu tim pemasaran ya, timnya saya. Ah, benar. Itu ada analisis data konsumen. Ini analisisnya itu dia eh, memungkinkan kami, para digital marketing, untuk mengakses data konsumen yang mendalam. Jadi kayak membantu memahami perilaku target audience dan mengadaptasikan kampanye yang kami itu sesuai kebutuhan target audience. Terus juga ada fitur alat kampanye, manajemen kampanye. Jadi Hmm. aplikasi ini juga dapat menyediakan alat untuk merencanakan, meluncurkan, dan melacak kampanye dengan lebih efisien. Oh. Termasuk mengirimkan email secara massal, otomatisasi email juga, otomatisasi iklan, dan untuk melacak hasil-hasil iklan gitu. Jadi, Itu sih. oke. Terus ini mungkin yang terakhir ya. Bagaimana aplikasi itu dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dan memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja gitu. Oh ya, fitur-fiturnya tuh aku ingat kayak yang ada pengembangan karir. Pengembangan karir itu memungkinkan dan membantu karyawan juga untuk mengakses pelatihan dan pengembangan karir. Ah, Jadi itu kalau kan kalau kita merasa bisa dalam sesuatu hal atau kita tahu nih mendapatkan ilmu baru itu otomatis juga dapat meningkatkan motivasi kerjanya para karyawan karena bisa dikira sama mereka, oh nih dapat dibantu, dapat membantu kami untuk mengejar tujuan karirnya mereka begitu. Terus ada fitur ini juga feedback. ah, Fitur feedback itu ya terintegrasi lah untuk memungkinkan kami para HR manager eh, untuk memberikan umpan balik yang secara gimana ya, secara reguler kepada para karyawan. Sementara pengakuan atas pencapaian karyawan dapat diberikan juga lewat platform ini. Kayak, oh kerjamu bagus ini, oke. Kayak kan dengan melihat situ juga, jadi mereka merasa diakui lah secara kerjaan juga. ya mungkin itu saja yang saya mau tanyain ke Mas Radit. Makasih banyak buat waktunya Mas Radit. Maaf pengganggu malam-malam. Iya, aman-aman. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.